Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang siapa dia yang menyimpan iri terhadap kamu di balik senyumnya. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Page of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Four of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Queen of Wands. Orang ini sangat teliti dan sering memperhatikan detail kecil dalam hidupmu. Di balik senyum mereka, ada rasa iri terhadap pencapaianmu yang mereka amati dengan saksama. Setiap langkah sukses yang kamu raih, setiap penghargaan yang kamu terima, bahkan hal-hal kecil seperti pujian dari orang lain, semuanya tidak luput dari perhatiannya. Mereka mungkin mengagumi cara kamu menjalani hidup dengan begitu percaya diri dan tekun. Namun, di balik kekaguman itu, ada rasa iri yang kadang muncul ketika mereka merasa bahwa hidup mereka tidak seberhasil atau semenyenangkan hidupmu. Mungkin mereka merasa tertinggal atau kurang berprestasi dibandingkan denganmu, dan ini membuat mereka sulit untuk sepenuhnya bahagia melihat kebahagiaanmu. Sikap teliti mereka terhadap hidupmu bisa terlihat dari bagaimana mereka selalu memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain tidak penting. Misalnya, mereka tahu tentang proyek-proyek yang sedang kamu kerjakan, mereka menyadari perubahan kecil dalam penampilanmu, atau mereka tahu tentang pencapaian-pencapaianmu yang mungkin belum banyak diketahui orang lain. Mereka mengamati dengan seksama karena mereka merasa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari caramu menjalani hidup. Namun, rasa iri ini bukan berarti mereka tidak peduli padamu atau tidak menghargai hubungan yang kalian miliki. Mereka mungkin benar-benar mengagumi dan menyukaimu, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan tidak puas dengan diri mereka sendiri yang sulit dihilangkan. Mereka mungkin berharap bisa mencapai hal-hal yang sama seperti yang telah kamu capai, dan ini terkadang menimbulkan perasaan iri yang mendalam. Mereka mungkin berusaha untuk menyembunyikan perasaan ini di balik senyum dan sikap ramah mereka. Namun, jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu mungkin bisa melihat tanda-tanda kecil dari rasa iri tersebut. Mungkin ada komentar yang terdengar sedikit pedas atau sindiran halus ketika mereka membicarakan pencapaianmu. Atau mungkin kamu merasakan ketegangan tertentu dalam interaksi kalian, terutama ketika topik pembicaraan beralih ke keberhasilanmu. Penting untuk memahami bahwa perasaan iri ini seringkali berasal dari rasa tidak aman atau kurang percaya diri. Mereka mungkin merasa bahwa pencapaian mereka sendiri tidak sebanding dengan apa yang telah kamu raih, dan ini bisa membuat mereka merasa kecil hati. Dengan mengakui dan memahami perasaan mereka, kamu mungkin bisa membantu mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Selain itu, dia yang menyimpan iri di balik senyumnya adalah seseorang yang mungkin sering mengkritik kamu. Meskipun terlihat ramah, mereka seringkali mengkritik tindakan dan keputusanmu dalam pikiran mereka. Rasa iri mereka terbungkus dalam komentar yang tampaknya positif namun penuh dengan penilaian. Di balik pujian dan kata-kata manis yang mereka sampaikan, ada nada sinis atau sindiran yang mungkin tidak langsung terasa. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Kamu memang beruntung bisa mendapatkan kesempatan itu," atau "Wah keren ya, tapi kamu pasti butuh banyak bantuan untuk bisa sampai di sana." Kritik terselubung ini muncul karena mereka merasa tidak puas dengan pencapaian mereka sendiri dan merasa bahwa cara terbaik untuk mengatasi perasaan iri adalah dengan merendahkan atau mengkritik pencapaianmu. Meskipun di luar mereka tampak mendukung, di dalam hati mereka mungkin merasa bahwa pencapaianmu adalah cerminan dari kekurangan mereka sendiri. Ini membuat mereka merasa perlu untuk mempertanyakan atau meremehkan keputusan dan tindakanmu, meskipun hanya dalam pikiran mereka atau melalui komentar terselubung. Mereka mungkin juga sering membandingkan diri mereka denganmu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ketika kamu mencapai sesuatu yang besar, mereka mungkin bertanya pada diri sendiri mengapa mereka tidak bisa mencapai hal yang sama. Perbandingan ini seringkali tidak adil dan hanya menambah perasaan tidak puas dan iri. Sebagai hasilnya, mereka mencari cara untuk membuat diri mereka merasa lebih baik dengan mengkritikmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam situasi sosial,
mereka mungkin mencoba untuk mengarahkan percakapan ke arah yang membuat mereka tampak lebih baik atau lebih unggul. Mereka mungkin membicarakan keberhasilan mereka sendiri atau menyoroti kelemahan dan kesalahan kecil yang kamu buat, semua dengan tujuan untuk menyeimbangkan perasaan iri mereka dengan cara yang tidak begitu kentara. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Iya, aku juga pernah mengalami itu, tapi aku melakukan ini dan itu berhasil dengan baik," seolah-olah menyiratkan bahwa mereka lebih tahu atau lebih berpengalaman daripada kamu. Selain itu, mereka mungkin juga mengamati setiap tindakan dan keputusanmu dengan cermat, mencari-cari kesalahan atau hal-hal yang bisa mereka kritik. Mereka mungkin merendahkan pencapaianmu dengan mengatakan bahwa kamu beruntung atau bahwa situasimu lebih mudah daripada situasi mereka. Komentar-komentar seperti ini bisa sangat merusak dan membuatmu merasa bahwa usahamu tidak dihargai atau dianggap sepele. Penting untuk menyadari bahwa orang yang bersikap seperti ini biasanya berjuang dengan perasaan tidak aman dan ketidakpuasan dalam diri mereka sendiri. Kritik dan komentar sinis mereka lebih banyak mencerminkan perjuangan internal mereka daripada kekurangan atau kesalahan yang ada padamu. Orang yang iri kepada kamu di balik senyumannya selanjutnya adalah seseorang yang mungkin sangat dekat denganmu, seperti saudara kandung. Meskipun hubungan antara saudara seringkali penuh kasih sayang dan dukungan, persaingan dan rasa iri dapat muncul, terutama ketika salah satu merasa bahwa perhatian atau pencapaian yang didapatkan oleh yang lain lebih besar atau lebih dihargai dari yang lainnya. Saudara kandung kamu mungkin merasa bahwa kamu selalu menjadi pusat perhatian dalam keluarga, baik itu karena pencapaian akademis, keberhasilan dalam karir, atau bahkan hubungan sosial yang kuat. Meskipun mereka mungkin menunjukkan sikap ramah dan mendukung di depanmu, di dalam hatinya, mereka merasakan ketidakpuasan dan iri yang mendalam. Mereka mungkin merasa bahwa usaha dan pencapaian mereka tidak diakui atau dihargai dengan cara yang sama, menyebabkan perasaan tidak adil dan iri yang sulit diungkapkan. Mereka mungkin sering membandingkan diri mereka denganmu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Setiap kali kamu mencapai sesuatu yang baru atau mendapatkan pengakuan, mereka merasakan tekanan untuk membuktikan diri mereka sendiri. Rasa iri ini bisa terbungkus dalam komentar-komentar yang tampak mendukung namun penuh dengan penilaian, seperti, "Kamu memang hebat, tapi aku juga melakukan hal yang sama," atau "Wah, keren ya, tapi aku juga punya pencapaian yang bagus." Saudara kandung yang iri kepadamu ini mungkin juga mencoba untuk menyaingimu dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka berusaha untuk mencapai prestasi yang setara atau lebih tinggi, dan mencari pengakuan dari keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Dalam proses ini, kamu juga mungkin sering melihatnya bekerja atau berusaha lebih keras lagi setiap kali kamu mendapatkan perhatian dan atensi dari keluarga maupun orang di sekitar kamu. Dia mengusahakannya hingga terkadang itu menyebabkan dia frustasi dan sering merasa cemas sendiri karena hal itu. Mungkin ini juga diartikan bahwa kamu sering melihat wajahnya selalu datar dan juga tegang setiap kali kamu mencapai cita-cita atau harapan kamu dalam hidup. Dan yang terakhir, ini juga bisa diartikan bahwa orang yang iri kepada kamu mungkin pernah atau sering diam-diam menganggapmu sebagai saingan. Di balik senyum mereka, orang yang iri padamu selalu memiliki keinginan untuk melampauimu dalam berbagai aspek, baik itu karir, hubungan, atau prestasi pribadi. Mereka mungkin tampak ramah dan mendukung di hadapanmu, tetapi di dalam hati, mereka terus membandingkan diri mereka denganmu dan merasakan dorongan yang kuat untuk unggul. Mereka mungkin sering membicarakan pencapaian mereka sendiri, berusaha menunjukkan bahwa mereka juga mampu mencapai hal-hal besar. Ketika kamu berbagi keberhasilan atau kabar baik, mereka bisa jadi memberikan pujian yang tampak tulus. Tapi ada nada kompetitif dalam kata-kata mereka. Misalnya mereka mungkin mengatakan, "Itu hebat, tapi aku juga baru saja mendapatkan promosi di kantor," atau "Selamat, aku juga sedang merencanakan sesuatu yang besar." Dalam usahanya untuk melampauimu, mereka mungkin juga mencari cara untuk menunjukkan kelebihan mereka dalam berbagai aspek. Jika kamu memiliki pencapaian dalam karir, mereka akan berusaha mencapai posisi atau pengakuan yang lebih tinggi. Jika hubunganmu berjalan dengan baik, mereka akan berusaha menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih bahagia atau lebih stabil. Jika kamu memiliki prestasi pribadi, mereka akan berusaha mencapai sesuatu yang mereka anggap lebih impresif. Tindakan mereka ini mungkin tidak selalu terlihat jelas sebagai kompetisi. Seringkali,
Mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan iri dan keinginan untuk bersaing dengan bersikap ramah dan mendukung. Namun, ada tanda-tanda halus yang bisa kamu perhatikan, seperti cara mereka selalu membandingkan diri mereka denganmu, atau bagaimana mereka tampak lebih bersemangat ketika berbicara tentang pencapaian mereka sendiri dibandingkan dengan pencapaianmu. Perasaan mereka yang kompetitif bisa berasal dari berbagai faktor. Mungkin mereka merasa kurang percaya diri atau tidak puas dengan pencapaian mereka sendiri, sehingga melihatmu sebagai seseorang yang harus mereka lampaui untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin juga memiliki ambisi yang besar dan melihatmu sebagai hambatan atau tantangan yang harus mereka atasi untuk mencapai tujuan mereka. Penting untuk menyadari bahwa sikap kompetitif ini tidak selalu bersifat negatif. Kompetisi yang sehat bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Namun, jika kompetisi ini didorong oleh rasa iri yang mendalam dan keinginan untuk merendahkan atau mengungguli orang lain, itu bisa menjadi masalah. Menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah yang bisa kamu ambil. Pertama, tetap fokus pada dirimu sendiri dan pencapaianmu. Jangan biarkan sikap kompetitif mereka mengganggu fokusmu atau membuatmu merasa kurang berharga. Ingatkan dirimu bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan kecepatan yang berbeda dalam mencapai tujuan mereka. Kedua, cobalah untuk tetap bersikap positif dan mendukung. Meskipun mereka mungkin menganggapmu sebagai saingan, kamu bisa menunjukkan sikap yang lebih inklusif dan mengundang mereka untuk bekerja sama atau saling mendukung. Ini bisa membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menguntungkan. Ketiga, jaga jarak jika kamu merasa bahwa sikap kompetitif mereka mulai merusak kesejahteraan emosionalmu. Kamu tidak harus terlibat dalam kompetisi yang tidak sehat atau merasa tertekan untuk selalu membuktikan diri. Tetapkan batasan yang jelas dan fokus pada apa yang membuatmu bahagia dan puas. Keempat, komunikasikan perasaanmu jika kamu merasa nyaman melakukannya. Kadang-kadang, membicarakan perasaanmu secara terbuka bisa membantu mengurangi ketegangan dan membangun pemahaman yang lebih baik. Kamu bisa berbicara tentang bagaimana kamu menghargai hubungan kalian dan bagaimana kamu ingin mendukung satu sama lain tanpa harus merasa bersaing. Dan akhirnya, tetaplah autentik dan jujur pada diri sendiri. Jangan merasa tertekan untuk mengubah siapa dirimu atau pencapaianmu hanya untuk menghindari rasa iri atau kompetisi dari orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan banggakan pencapaianmu dengan cara yang sehat dan positif. Dengan sikap yang bijaksana dan empati, kamu bisa menghadapi situasi ini dengan cara yang sehat, menjaga kesejahteraan emosionalmu, sambil tetap menghargai pencapaian dan perjalananmu sendiri. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kucing, awan, langit, gunung, bulan, mahkota, piramid, sejarawan, bunga matahari, kristal, macan, kuda, harimau, burung, singa, dan cheetah. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hitam, biru, kuning, merah muda, hijau, merah, putih, orange, dan coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, macan, kelinci, naga, ayam, ular, kuda, dan kerbau. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf zebra, Win-Win, Eko, Queen, Mama, Nano, Fanta, Gajah, Alfa, Sierra, 5, Kilo, Oscar, Indonesia, Papa, Delta, Eko, Tikus, Yanti, Hotel, dan Yanti. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Capricorn, Aquarius, Taurus, Scorpio, Gemini, Cancer, Virgo, Sagittarius, Aries, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.